Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar kita tidak terkena sihir? Yang kedua, amalan apa agar kita yang sudah terkena sihir sihirnya bisa hilang? Baik, barakallahu fiik ya Maya. Ya, ini mungkin yang menjadi banyak pertanyaan dari kaum muslimin sebenarnya dimanapun mereka berada berkaitan dengan sihir ini. Bagaimana cara kita melindungi diri kita dengan sihir? Kita tahu sihir itu ada. Bahkan ketika Nabi SAW disihir, Allah mengirim malaikat Jibril dan malaikat Mikail kalau nggak salah pada waktu itu untuk mengobati Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu sebab turunnya firman Allah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, adalah peristiwa itu. Maka cara melindungi diri kita dari sihir adalah dengan membaca surat itu. Bayangkan kita disuruh baca itu nggak putus. Artinya kita mau tidur baca. Baik, kita pagi hari sholat subuh baca tuh. Kita sholat zuhur baca lagi. Kita sholat asar baca lagi. Maghrib baca lagi. Isya baca lagi. Mau tidur baca lagi. Maka insya Allah dengan kita membaca 3 surat itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas, plus yang ayat kursi, itu termasuk membentuk benteng di tubuh kita. Kita tidur pun dengan kita membaca ayat kursi dan 2 surat terakhir di surat Al-Baqarah, itu akan ada lam yazal minallahi hafid hatta yusbih. Akan Allah kirim malaikat yang jagain dia sampai pagi. Cuma kadang-kadang kitanya yang lupa baca itu. Maka bacalah zikir pagi sore, khususnya tadi ayat kursi umpamanya dan 3 surat akhir di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau udah kena sihir Ustaz, bagaimana solusinya? Nah, memang salah satu cara mengobatin sihir yang paling ampuh adalah dengan menghancurkan sihir itu sendiri. Media sihir yang digunakan. Kalau medianya itu adalah umpamanya sihirnya ditaruh jadi ada seorang ustadz di Madinah itu, kesian dia itu. Dia itu kalau musim panas kepalanya pusing terus. Punggungnya sakit ya. Ternyata dia disihir oleh pembantunya. Sihirnya itu diletakkan di kipas angin. Jadi kalau musim panas, itu kipas angin hidup. Musim dingin nggak? Kalau musim panas dia muter gitu. Ikut kipas angin itu muter. Dengan itu diambil, alhamdulillah. Maka di sini bagaimana caranya? Ya tetap kita dengan meruqyah diri kita, membaca Al-Qur'anul Karim, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang disihir mimpinya jadi mimpi buruk ya, macam-macam ya. Ada beberapa tanda sihir. Tapi kalau bisa kita tidak perlu minta orang yang meruqyah, tapi kita meruqyah diri sendiri. Salah satunya dengan membaca Al-Baqarah. Bacain itu Al-Baqarah. Cuma memang jamaah, ada seorang ustadz memberikan masukan. Kadang-kala ustadz kita itu baca surat Al-Baqarah di kamar depan. Alhamdulillah sihirnya hilang nih. Sihirnya tuh pindah ke kamar belakang. Makanya paling enggak rumah itu memang kita makmurkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi sang ibu mau sambil nyapu dia baca, sambil masak dia baca, sehingga sihir itu atau jin yang dikirim untuk menyihir itu akan pergi dari sana. Maka itu salah satunya. Dan jangan mengobatin sihir dengan sihir. Nanti akan dibahas itu tentang bagaimana mengobatin sihir dengan sihir, apakah diperbolehkan atau tidak. Hadza wallahu a'lam.